Bintang jatuh di kota Patria. Malam ini tak seperti biasanya. Penataran melaju sangat kencang seperti sedang mengejar sesuatu di balik gelapnya kabut di tengah hutan kawasan Malang. Sesekali aku berdiri mengawasi gerbong kereta yang ternyata mulai sepi. Hanya beberapa ibu muda yang tertidur dengan seorang anak laki-laki dan segerombol remaja yang larut di balik ponsel mereka. Sisanya seperti 5-6 orang yang hanya terlihat ujung kepalanya di balik bangku panjang kereta. Seperti biasa, kereta terakhir jurusan Surabaya Blitar ini akan tiba di stasiun Kota Blitar tepat pada pukul 11. Meskipun malam telah larut, kereta terakhir hampir tak pernah kehilangan penumpangnya. Stasiun Malang Kota dan Stasiun Kota Lama adalah destinasi yang paling banyak dituju. Setibanya di Kepanjen, para penumpang yang tersisa dalam gerbong hampir selalu dapat dihitung dengan jari. Kulihat layar ponselku yang masih memutar lagu-lagu milik Payung Teduh. Nada-nada ini selalu mampu menjadi kawan dalam setiap perjalananku. Terlebih, semenjak aku ditakdirkan menjadi seorang perantau. Lebih tepatnya, ibu perantau. Hampir 1 tahun semenjak aku dan ke-34 teman-temanku ditugaskan di Kabupaten Blitar. Namun, jika aku menggunakan hitungan kalkulasiku sebagai seorang ibu, hampir 400 hari aku kehilangan momen-momen berharga dengan anak sematawayangku yang masih berusia 4 tahun. Terdengar berat memang. Tapi dukungan keluarga menjadi support system terkuat bagiku dalam mewujudkan cita-cita masa kecilku, menjadi seorang guru. Ditambah lagi, aku tidak sendiri. Ada puluhan bahkan ratusan ibu yang berjuang, berjalan bersamaku, mengemban amanat pendidikan yang ku tahu ini akan membawa dampak puluhan tahun ke depan. Pukul 22.34, kereta mulai transit di stasiun Ngebruk. Meskipun di luar jendela gelap, aku tahu ini adalah titik pemberhentian dengan view menawan jika kalian duduk di bangku sebelah kiri arah keberangkatan ke Blitar. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku bertanya-tanya sebelum akhirnya kuusap layar ponselku dan mendapati suara yang tak asing. Di ujung sana. Waalaikumsalam, Fania. Nggih, Bu. Niki kula. Ngapunten saderenge, Bu. Kula mengganggu telepon dalu. Sampai di sini aku mendengar suara isakan di sela-sela nada bicaranya. Tidak apa-apa, Nak. Kok jam segini belum tidur? Ada apa, Fania? Tanyaku. Setelah pertanyaan itu, sisa perjalananku diisi dengan suara tangis seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang sedang mengalami premenstrual syndrome. Sesekali suaranya menghilang karena jaringan yang terputus. Atau dia yang kesulitan menyusun kata karena berusaha agar terdengar sopan ketika berbicara denganku di telepon. Seperti kebanyakan remaja pada umumnya, kali ini kisah yang kudengar adalah kisah patah hati seorang remaja lugu yang selalu ingin tahu. Meskipun berkali-kali kusampaikan di depan kelas ketika mengisi materi bimbingan dan konseling, agar tidak mencoba-coba menjalin hubungan dengan lawan jenis, sepertinya media sosial lebih meyakinkan mereka. Fania akhirnya memang menemani perjalananku, bahkan sampai aku tiba dan berjalan keluar gerbang stasiun Kota Blitar yang masih ramai para penjajah ojek dan bajai. Sebagai guru BK, atau aku lebih nyaman menyebut diriku sebagai ibu dari anak-anak didikku, aku tentu saja berusaha menjadi pendengar yang baik. Meskipun berkali-kali ia menanyakan pendapatku, Pripun ya, Bu? Saya seharusnya. berkali-kali juga ia menjawab pertanyaan sendiri.
Memang benar, tidak semua orang curhat itu butuh masukan. Mostly mereka hanya butuh didengar sampai kegundahan di hati dan pikirannya tertuang begitu saja ke telinga orang lain. Dan aku selalu berusaha menerapkan metode mindful listening kepada setiap anak didikku ketika mereka berkonsultasi. Bagiku, mendengar cerita-cerita mereka seperti membaca buku dengan berbagai genre. Bu, tapi panjenengan apa sampun samerap ceritanipun Salwa kelas 11A? Sambil masih berjalan menuju parkiran motor, aku mendengarkan pertanyaan Vania melalui headset yang kupasang di balik kerudung hitamku. Salwa, putrinya Bu Ana guru PKN? Kenapa dia, Nak? Tanyaku santai sambil mulai meraih helm yang akan kupakai. Niku Bu, cirose kan dia masuk rumah sakit. Gosipnya niku dia kalah lomba pidato kalau wingi lho Bu, sampe nesu-nesu Bu. Aku tercengang. Percakapanku dengan Vania berhenti sampai ia sendiri memutuskan untuk menutup telepon karena sudah lega bercerita. Namun, sekarang kegelisahan malah berganti mengusikku. Kenapa Bu Ana tidak cerita kalau Salwa masuk rumah sakit? Padahal, beberapa jam lalu beliau masih menghubungiku untuk memastikan kegiatan kelas meeting minggu depan. Selama perjalanan menuju rumah kontrakan, kepalaku diisi dengan reka ulang kejadian di mana Salwa sangat emosional. Setelah untuk pertama kalinya mengetahui dirinya tidak masuk dalam nominasi juara lomba pidato. Seperti yang diketahui banyak orang, Salwa Savitri selalu menjadi langganan juara lomba pidato dari berbagai tingkat sejak kelas 10. Bu Ana, ibunya Salwa, sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri. Beliau adalah pribadi yang sangat mendukung setiap hal yang menjadi minat dan bakat dari anak satu-satunya itu. Salwa yang terlihat sangat berapi-api, berbeda sekali dengan Bu Ana yang dikenal sebagai guru paling sabar dan kalem. Bisa kubayangkan bagaimana perasaan Bu Ana saat ini. Menjadi orang tua dan juga figur teladan anak-anak di sekolah, termasuk anaknya sendiri, bukanlah hal yang mudah. Sebagai salah satu anak didik yang berprestasi, Salwa termasuk remaja putri yang memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terlihat menonjol dibanding teman-teman seusianya di sekolah. Alih-alih sibuk mengejar perhatian lawan jenis atau sekedar bergosip, Salwa justru asik berlatih berbicara sendiri di depan cermin di ruang BK sambil sesekali membuka rekaman suara Najwa Shihab, presenter idolanya. Jika sudah begitu, aku menghadiahnya sebuah ucapan selamat karena presenter hebat 5 tahun ke depan adalah Salwa Savitri. Dia pun akan tersenyum lebar sambil sesekali melompat kegirangan. Sepeda motorku terhenti di sebuah traffic light. Rupanya, tengah malam begini, kota Blitar belum sepenuhnya tidur. Masih banyak terlihat kendaraan berlalu lalang menuju arah Tulungagung dan Kediri. Atau anak-anak muda yang berboncengan sambil terkekeh. Pandanganku berakhir pada kerumunan anak berambut merah hijau, berkaos hitam, dan membawa gitar. Laki-laki dan perempuan. Ini adalah sekumpulan anak pang yang biasa aku lihat di siang hari ketika melintas di sini. Seketika aku tertegun mengira-ngira berapa usia mereka. Di mana orang tua mereka? Kenapa mereka tidak sekolah? Isi kepalaku tiba-tiba berputar-putar memperlihatkan siluet wajah anak-anak didikku di sekolah satu persatu. Memperlihatkan wajah-wajah calon generasi penerus bangsa 10 tahun ke depan. Seorang remaja pada dasarnya memiliki tugas perkembangan yang harus tuntas dalam masanya. Perubahan fisik, pengaruh hormon, keberadaan orang tua, pola asuh, pendekatan agama, lingkungan, pendidikan, kemampuan finansial, dan media adalah beberapa indikator penentu perkembangan psikologi seorang remaja untuk tumbuh menjadi pribadi dewasa yang seperti apa. Bagaimana Vania melalui fase patah hati, ingin dicintai, ingin diperhatikan, dan ingin didengar adalah bagian dari proses pendidikannya.
Bagaimana Salwa mengendalikan dirinya, mengatur moodnya, menggiring pola pikirnya, juga merupakan bagian dari proses pendewasaannya. Saat itu juga aku seperti melihat bintang jatuh. Iya, semua ini bukan hanya bagaimana cara mereka melalui semua itu, entah di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Siapa yang hadir ketika mereka mencoba bergerak dan bangkit, melanjutkan hidup dan mimpinya untuk menjadi orang dewasa adalah titik yang harus ada untuk membuat sebuah garis. Sebagaimana orang tua mereka, aku menyadari bahwa profesiku adalah bagian dari titik-titik itu. Guru BK merupakan rumah kedua bagi anak di sekolah menengah. Guru BK merupakan telinga bagi mereka yang butuh didengar dan mereka yang hanya ingin berbicara. Seketika aku merasa hidupku menjadi semakin penting. Selain karena menjadi seorang ibu untuk anakku yang menungguku di sana, aku juga memiliki ratusan anak yang menungguku di balik pintu ruang BK. Entah untuk sekedar menyapaku, berbagi cerita, menangis terseduh, atau hanya berbagi ruangan untuk berteduh. Aku jadi rindu. Kuhela nafas panjang sambil terus mengemudikan sepeda motorku membelah jalanan Blitar yang dingin. Dalam hati aku bertasbih, memuji nama Allah tak henti. Apa yang ditakdirkan untukku di sini, rupanya adalah ladang subur tempatku bisa menuai pahala meskipun harus jauh dari keluarga. Tanpa terasa, menitik air mataku. Membayangkan apa yang tidak bisa kujangkau seperti anakku di sana dan senyum anak didikku seperti Fania dan Salwa ketika mereka tumbuh dewasa. Melihat hari ini sebagai jalan cerita yang harus ada sebelum mereka menjadi orang hebat di masanya. Melihat hari ini sebagai jalan cerita hidupku sebagai seorang guru.